Kalau begitu kita mulai ya dari soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah tentang bayi baru lahir. Di sini katanya bayinya baru lahir, kemudian sudah dilakukan penilaian sepintas. Bayinya lahir nangis kuat dan kulitnya kemerahan. Bagaimana cara mencegah terjadinya hipotermi pada bayi baru lahir ini? Nah, berarti ketika bayi baru lahir, kita nilai, setelah nilai kita ingat langkah berikutnya adalah letak kering ganti, gitu kan ya. Nah, tetapi bukan itu ternyata yang ditanyakan. Yang ditanyakan bukan langkah berikutnya apa, tapi apa saja langkah-langkah kita untuk mencegah hipotermi pada bayi baru lahir. Nah, ada beberapa langkah pencegahan hipotermi bayi baru lahir yang bisa teman-teman lihat di buku APN, itu ada beberapa listnya. Yang pertama adalah menunda penimbangan bayi baru lahir. Jadi opsi A itu sudah jelas salah karena harusnya bukan menimbang segera, tapi tunda. Ya, tundanya sampai kapan? Tundanya sampai dengan setelah selesai melakukan IMD. Kemudian yang B, suhu ruangan minimal 20 derajat Celcius. Ini kurang tepat, bukan 20, suhu ruangan yang dianjurkan adalah 25 derajat Celcius. Kemudian yang C, membersihkan vernix caseosa. Kurang tepat, harusnya justru jangan dibersihkan. Jadi kita mengeringkan bayi, tetapi tidak boleh menghilangkan atau membersihkan vernixnya. Karena vernix itu sebenarnya adalah lapisan lemak pada kulit yang tujuannya adalah untuk menjaga bayinya tetap hangat. Jadi kalau vernixnya kita buang, maka otomatis penghangatnya si bayi akan tidak ada gitu ya. Kemudian yang D, kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi. Oh, benar sekali, karena ketika dilakukan kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi, kita ingat ada proses transfer panas gitu ya, dari ibu ke bayi. Nah, proses transfer panas yang terjadi karena adanya sentuhan langsung, itu artinya dia ada pemindahan panasnya secara konduksi. Ya, jadi dengan melakukan kontak kulit ke kulit itu artinya ada pemindahan panas dari ibu ke bayi secara konduksi melalui sentuhan langsung. Jadi suhu tubuh bayi akan menyesuaikan dengan suhu tubuh ibu. Kemudian yang E, meletakkan bayi di inkubator supaya tetap hangat. Tidak perlu kecuali bayinya BBLR atau dia prematur ya. Nah, detailnya seperti ini nanti teman-teman kalau melihat di buku APN itu ada ya. Jadi yang benar adalah suhu ruangannya 25, keringkan tubuh tanpa mengeringkan vernix, lalu melakukan IMD, karena ini dengan IMD kita melakukan sentuhan kulit ke kulit, selimuti ibu bayi dan pasang topi di kepala bayi, tunda memandikan bayi 6 jam. Kalau teman-teman baca buku APN 2017, yang tertulis masih 6 jam, akan tetapi di referensi yang terbaru, di pedoman Kemenkes, itu sekarang sudah berubah menjadi 24 jam. Kemudian yang keenam, melakukan rawat gabung untuk memastikan bayi mendapatkan kehangatan. Dengan rawat gabung akan sering bayi diberikan ASI dan juga akan sering terjadi sentuhan kulit ke kulit sehingga risiko hipotermi juga akan menurun. Dan yang ketujuh adalah jangan membedong bayi dengan ketat. Nah, ini yang seringkali masih tidak dilakukan oleh kita ya. Kita masih cenderung untuk membedong bayi. Seharusnya pada bayi baru lahir, kita hindari untuk membedong dengan ketat, karena kalau si bayi kita bedong dengan ketat, si bayi itu akan tidak bisa bergerak, gitu ya, dia tidak bisa bergerak. Gerakan bayi terbatas. Kalau gerakan bayi terbatas, berarti tidak akan terjadi pembakaran, ya. Kalau tidak terjadi pembakaran, berarti tidak akan dibentuk panas. Nah, sehingga bayinya justru lebih berisiko hipotermi kalau dia dibedong. Karena selama ini konsepnya dibedong biar hangat gitu ya. Tapi pada kenyataannya evidence base-nya adalah kalau kita membedong, dia tidak bergerak, tidak ada pembakaran, tidak terbentuk panas. Risiko hipoterminya justru meningkat ya. Jadi kita harus mengikuti evidence base sekarang, hindari membedong bayi terlalu ketat. Untuk soal ini jadi jawabannya yang D ya. Kemudian kita ke soal berikutnya. Kata kunci dalam soal ini adalah
pada saat pemeriksaan refleks didapatkan hentakan dan gerakan seperti mengejang pada tangan dan lengan, disertai dengan tangisan yang kuat. Apakah nama refleksnya? Kalau kita baca ini kok kayak nggak ada ya di referensi yang bilang kejang begini gitu ya. Akan tetapi kalau kita bayangkan bayi menghentak dan gerakan seperti mengejang, ini kan berarti kayak bayi itu kaget gitu ya. Apalagi disertai dengan tangisan. Nah, berarti refleks yang merangsang kagetnya bayi itu namanya refleks apa? Moro. Iya, refleks Moro. Jadi refleks Moro ini kalimatnya macam-macam ya. Intinya refleks Moro itu kan merangsang kaget gitu ya, si bayi itu untuk kaget. Nanti bentuk kalimat dalam soal bisa macam-macam. Contohnya soal ini dia bilang hentakan dan gerakan seperti mengejang. Atau mungkin di soal lain untuk refleks Moro itu dikatakan bayi seolah-olah ingin memeluk ya. Atau contoh lainnya dikatakan lengan kaki dan lengan tangan bayi, lengan dan kaki bayi hiperekstensi. Jadi kalau untuk refleks Moro di soal nanti bisa macam-macam kalimatnya, bisa seperti dalam soal ini dikatakan ada hentakan atau gerakan seperti mengejang, atau mungkin di soal lain dikatakan gerakan seperti memeluk, atau di soal lain juga pernah muncul kata-katanya adalah lengan dan kakinya tampak hiperekstensi. Nah, ini semuanya adalah bentuk dari respon bayi terhadap refleks terhadap stimulasi ketika kita mencoba mencari refleks Moro gitu ya. Kemudian kalau refleks lain, nanti teman-teman lebih fokuskan pada refleks tonik ya, tonic neck. Ini yang sering muncul. Kemudian semua refleks yang di mulut, rooting, sucking, swallowing, sama ini grasping. Nah, ini yang seringkali muncul dalam soal. Jadi banyak hafalkan di situ ya. Kemudian untuk soal berikutnya, ini soalnya tentang langkah-langkah tata laksana bayi baru lahir normal. Di dalam soal ini dikatakan bahwa bayinya lahirnya jam 12. Yang ditanyakan dalam soal adalah apakah asuhan pada jam 1? Nah, teman-teman jawabnya apa nih? Vitamin K. Lahir jam 12, asuhan jam 1, berarti asuhan 1 jam, yang mana? Pitka. Yang A, Fitka. Terus ada yang punya jawaban lain? Ini yang C sama yang E sama ya opsinya, yang harusnya yang E ini adalah HB0. Saya salah ketik. Oke, jadi ada yang jawab A, ada yang jawab D ya. Baik, kalau gitu kita coba urutkan kembali langkah-langkah tata laksana bayi baru lahir normal. Jadi setelah kita melakukan penilaian awal, warna kulit, tangisan, tonus, kemudian kalau misalnya semuanya baik, artinya dia tidak asfiksia, berarti kita lanjutkan ke tata laksana bayi baru lahir normal. Langkah pertamanya adalah menjaga kehangatan. Kita letakkan bayi di atas perut ibu, keringkan, ganti dengan kain bersih, kemudian jepit, potong, dan ikat tali pusat dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, dan lakukan IMD selama minimal 60 menit. Setelah itu lakukan pemberian identitas dan pemberian FIT-K1. Setelah FIT-K baru dilakukan pemberian salep mata, setelah itu baru lakukan pemeriksaan fisik, dan jarak 1 sampai dengan 2 jam kalau di referensi lama, atau 2 sampai dengan 3 jam kalau di referensi baru, itu baru kita berikan HB0. Ya, jadi jaraknya 1-2 jam atau 2-3 jam dari pemberian FIT-K1. Artinya dari bagan ini kita bisa simpulkan 1 jam pertama bayi sedang IMD.
Setelah lewat 1 jam, maka dia harus mendapatkan fitka dan salep mata. Lalu jarak 1 atau 2 jam, paling cepat, berarti di jam kedua atau jam ketiga setelah bayi lahir, dia dapat HB 0. Nah, kalau begitu untuk soal ini, karena dia sudah 1 jam, artinya IMD-nya sudah dilakukan. Ya, IMD-nya sudah dilakukan karena ini kan sudah 1 jam. Masa kita mau IMD nunggu 1 jam lahir dulu? Kan enggak. IMD itu dilakukan segera setelah kita potong tali pusat. Nah, kemudian setelah IMD-nya selesai, baru kita mulai dengan pemberian vitamin K. Setelah vitamin K, urutan berikutnya baru salep mata. Nah, artinya untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah D, pemberian vitamin K. Sekarang kalau ditanya, apa asuhannya pada jam 14.30 misal? HB 0. HB 0. Ya, kita lihat dia sudah lewat 2 jam 30 menit gitu ya dari dia lahir. Artinya ini diantara jarak 1 sampai dengan 2 jam lebih gitu ya dari pemberian fitka 1. Artinya ini udah boleh dikasih HB0. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya tergantung dari berapa jam bayi itu setelah dilahirkan. Kalau misalnya dalam soal 6 jam setelah dilahirkan, maka jawabannya apa? Memandikan. Yes, kalau ditanyakannya 6 jam setelah bayi lahir, kita bisa jawab memandikan. Tapi ingat ya, kalau mau jawab memandikan, lihat suhu bayinya dulu. Kalau suhu bayinya sudah stabil, boleh kita mandikan. Tapi kalau suhu bayinya belum stabil, maka jangan memilih memandikan.